Hadirnya ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur dipastikan akan memberikan dampak luar biasa untuk perkembangan bagi semua daerah, terutama daerah yang berada di kawasan Pulau Kalimantan khususnya dan juga kawasan Indonesia Timur. Pembentukan Ibu Kota Nusantara dari awal didesain tidak hanya sebagai kota pusat pemerintahan tapi juga sebagai kota multifungsi yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Posisi Ibu Kota Negara yang berada di Penajam Kalimantan Timur tepat berada di tengah Indonesia. Paling tidak lebih dekat dengan Indonesia Tengah dan Timur, dua bagian negeri ini yang pembangunannya tidak semenggeliat bagian barat Indonesia. Dalam konteks perdagangan dan jasa, jalur laut masih menjadi andalan industri di dunia, termasuk juga di Indonesia. Pelabuhan terdekat IKN yang berada di Balikpapan juga berada di titik tengah. Namun yang menjadi kendala, jalur laut dari IKN menuju wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua terhalang oleh Pulau Sulawesi. Berdasarkan kondisi dan fakta geografis ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencoba mengambil peluang, dengan alasan untuk meningkatkan taraf ekonomi di daerahnya. Pemprov Sulawesi Tengah mengusulkan untuk membelah Pulau Sulawesi, agar jarak dan waktu dari IKN ke tiga wilayah di timur Indonesia lebih dekat. Dengan membelah Pulau Sulawesi, jarak pelayaran dari IKN ke Maluku, Maluku Utara, dan Papua bisa dipangkas hingga 200 mil. Dengan penghematan BBM dari sekitar 1.000 kapal per tahun diperkirakan mencapai 1,9 triliun rupiah. Proyek ambisius membelah leher Pulau Sulawesi ini diberi nama Proyek Terusan Katulistiwa. Terusan ini akan membelah daratan Sulteng, dari Desa Tambu, Kabupaten Donggala ke Desa Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong. Ada dua alternatif yang ditawarkan. Pertama, jalur terusan sepanjang 28 km dan lebar 200 meter dengan ketinggian gunung 70 meter dengan volume material yang akan disingkirkan mencapai 2 juta meter kubik. Kedua, yakni terusan sepanjang 18,5 km, lebar 200 meter dan ketinggian gunung 450 meter dengan jumlah material yang akan digali mencapai 3 juta meter kubik. Dengan adanya terusan ini akan mempersingkat pengiriman logistik kawasan Indonesia Timur dari dan ke IKN, meningkatkan pengamanan alur laut kepulauan Indonesia di Selat Makassar dan Laut Sulawesi serta di Teluk Tomini sampai Laut Banda. Terusan Katulistiwa akan memberi multi manfaat, baik dari sisi ekonomi, efisiensi, maupun pertahanan dan keamanan nasional. Dari sisi ekonomi, kehadiran terusan Katulistiwa akan memperpendek jalur pelayaran barang dan orang. Sehingga hal itu akan mempercepat kegiatan perekonomian. Dengan adanya terusan Katulistiwa maka Maluku, Maluku Utara dan Papua akan ikut tumbuh, karena mendapatkan manfaat akses yang lebih cepat ke ibu kota RI yang baru di Kalimantan Timur. Dengan adanya terusan Katulistiwa maka Maluku, Maluku Utara dan Papua akan ikut tumbuh,
karena mendapatkan manfaat akses yang lebih cepat ke ibu kota RI yang baru di Kalimantan Timur. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda mengenai rencana ambisius pembuatan terusan Katulistiwa ini? Ditunggu komentarnya.